In era Gen Z ini susah nggak cari karyawan yang klik di hati? Ya lumayan lah, sasa gampang. Itu yang belakang aja udah ketawa ya. Ya lumayan. Gen Z itu sebenarnya Perusahaan tuh nyari karyawan ada dua base katanya. Ada yang skill based hiring sama degree based hiring. Biasanya kalau Yamcha tuh nyari karyawan yang kayak gimana, Kak? pastinya kita ada proses namanya building brand. Itu pasti ada proses, struggle-nya pasti ada. Yang paling penting adalah kita tahu sih tujuan awalnya mau apa. Karena kita benar-benar nggak ada zat adiktif atau kayak pengawet tuh nggak ada. That's the thing. Cuman itu dari hati. Nggak cuman viral doang sesaat ya. It's just such bahasa halusnya apa? Iya, the consistent is really hard actually. Kamu pikir kalau misalnya karena kita central kitchen itu gampang? No. Hai Neteniders, balik lagi barengan sama saya Dara di MBU. Memang butuh uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hari ini MBU-nya tidak sendiri ya. Biasanya kan gue ngomongnya sendiri nih, ngecablak mulu. Ya enggak dong. Hari ini kita spesial bakal ngajakin kamu untuk jalan-jalan ke Hong Kong. Kemana tuh ke Hong Kong? Iya, lebih tepatnya di restoran ala Hong Kong yang ada di Bandung. Hari ini aku ketemuan barengan sama Kak Laudia, owner dari Yamcha. Halo semuanya 99ers. Beda Ya banget ampun. Yang satu gogorokan, yang satu soft spoken. Oh enggak. Itu image aja sih. Image aja di sini. Kalau dia apa kabar? Baik banget. Kamu apa kabar, Dara? Ini hujan mulu nih, Kak. Iya, hujan mulu ya dari tadi ya. Jaga kesehatan, teman-teman. Benar, jaga kesehatan. Betul. Tapi nggak apa-apa dong ya, kita ngobrol-ngobrol Iya, dikit, ngobrol nggak apa-apa dikit, nggak apa-apa. Ya, cewek-cewek rumpi biasa nanti harus ya kan. Iya, seru ya kayak gini. Tapi aku tuh sebenarnya suka banget untuk ngobrolin perihal bisnis, Kak. Karena kan Oke. banyak banget ya Gen Z seperti saya ini pengen bisnis tapi tuh takut kayak, Takut. bisa nggak ya gue gitu. Jadi aku datangkanlah Kakak sebagai motivator para Gen Z ini untuk Waduh. memulai bisnis. Aduh, oke, Aman oke, ya? aman. Aman ya? Bismillah ya. Bismillah ya. Jangan judge saya. Nggak kan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Betul. Aku kepo banget nih, Kak. Yamcha tuh kan dari desain luarnya aja bangunannya tuh unik ya sebenarnya betul. ya. Terus aku juga sempet direkomendasiin sama teman-temanku, katanya mie Hongkongnya enak gitu. Iya, Variannya betul. banyak. Ada dimsumnya juga gitu. Tapi dari Yamcha sendiri nih, Yamcha tuh diambil dari nama apa sih, Kak, sebenarnya? Sebenarnya itu dari Cantonese China. Oke. Jadi Yamcha itu drink a tea. Oh, Biasanya di China itu drink a tea-nya tuh pakai dimsum, pakai makan makanan hangat kayak gitu. Jadi Yamcha itu jadi drink a tea sambil makan dimsum kayak gitu. Yuk makan kayak let's go to Yamcha, kayak ayo kita minum drink a tea, minum tea sama dimsum. Makanya kalau kamu lihat logo kita itu ada teko. Iya. Sebenarnya itu merepresentasikan tuh kita tuh di situ juga banyak minuman-minuman di sana gitu. Karena kita ada bar islandnya, kalau kamu mau tahu di Jalan Sumatera ada. Ada Bar Island. Ada Bar Terus Islandnya. sekarang juga aku lihat di Instagramnya ngeluarin matcha series ya. Iya bener banget. Kan matcha person, Kakak. Ya ampun. Boleh ya, nanti kita di season 2-nya kita cobain matcha. Oh, iya, Di boleh sana. ya. Review Iya, ya. keren banget. Soalnya ada kayak brownies matcha gitu. Iya, kan. benar, Ya benar. ampun. Ternyata nggak cuma mie doang, tapi kan ada dimsum juga. Benar. Aku tuh baru tahu fun fact-nya ya, Kak. Ternyata kalau orang China itu tuh minum teh pakai makanan. Kalau orang Indonesia kan makan minumnya teh. Minumnya teh, betul. Iya kan? Kalau ini minum teh pakai makanan. Pakai Justru makanan, kebalikan. justru kayak gitu kebalikan. Oh iya. Gitu. Terus kenapa kakak kayak yaudah deh kita bikin usaha ini makanan Hong Kong gitu. Kenapa nggak kayak makanan Thailand misalnya? Oh iya ya. Vietnam misalnya. Sebenarnya gini, gampang aja. Jadi sebelumnya aku background story-nya dulu ya. Jadi itu sebenarnya ownernya, dia ada ownernya juga. Itu dia sebenarnya dokter. Dokter. Tapi Oke. keluarganya itu punya bisnis F&B. Oke. Nah, dari situlah dia berpikir nih pengen punya restoran yang berbasis healthy, nice ya, clean dan affordable. Oke. Nah, maka dari itu karena she want it, so she's make it gitu. I see it, I want it. I got it. Ya benar kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah Yamcha Resto ini di tahun 2021 di Buah Batu pertama kali. Iya. Dan itu kecil banget, tadinya small. Dan tadinya kita juga jualnya nggak banyak, cuman dimsum. Abis itu boloban,
Abis itu minuman-minuman klasik Hong Sorry, Kong. apa tadi Kak? Boloban. Boloban. Kita tuh nih ya, Yamcha Resto itu pertama kali mencetuskan boloban di Bandung. Karena baru kali itu kita doang yang jualan boloban. Tapi kan sekarang banyak kan. Iya, boloban tuh yang Boloban tuh kayak roti, kayak bulat gitu. Isinya tuh kadang ada srikaya, ada butter, ada ice cream, ada iya, beef curry or anything gitu. Jadi disitulah kayaknya kita nggak bisa deh cuman makanan-makanan side dish doang. Kayaknya kita masukin lah main course kayak gitu. Terciptalah sekarang kayak ada mie Hong Kong beef noodle dan lain-lainnya kayak gitu. Oh, justru awalnya tuh dimsum dulu. Dimsum dulu gitu. Karena again ya, karena the family juga ada bisnis F&B, jadi kayak karena ini separate management of course ya. Jadi ya udah kita bikin deh resto ini gitu loh. Oh, Gitu sekalian aja kayak gitu. Sekarang tuh udah ada 3 cabang ya, Ada Kak? 3 cabang. Betul, ada 3 cabang. Ada di Jalan Buah Batu, Sumatera sama sama di Pascal. Pascal. Iya, 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 tapi iya, emang iya. yang paling gongnya di Sumatera. Kayak pusatnya mungkin di Pusatnya, Sumatera gitu ya. the biggest store-nya. Oke. Tapi aku jadinya penasaran kan, yang awalnya tuh kedai kecil, terus kayak bikinnya menunya cuma dimsum aja kayak gitu, sampai sekarang ekspansi menunya juga banyak Banyak. banget, sampai ke maca-maca juga, Iya. ngikutin market lah ya kita. Iya, bilang ngikutin gitu ya, market. Kak. Tapi kalau dari segi persiapan untuk mulai usahanya, dari yang asalnya kecil sampai jadi besar kayak gini tuh, it's been a long time gak sih Kak? Kayak Iya, pastinya kita ada proses namanya building brand, itu pasti ada proses. Struggle-nya pasti ada, R&D-nya, tim manajemennya. Abis itu pasti kalau modal kan dari owner, pasti dia punya tabungan sendiri ya. yes. Jadi itu gimana caranya kita mengeluarkan uang, abis itu gimana caranya kita bisa memanage hal itu, kayak gitu. Itu yang paling penting adalah kita tahu sih tujuan awalnya mau apa gitu. Oke. Kalau kita kan the owner actually pengen tuh punya visi yang kayak aku pengen punya resto yang berbasis clean, healthy food. Karena kita benar-benar nggak ada zat adiktif atau kayak pengawet tuh nggak ada. Oke. Jadi makanya ini agak gambling sebenarnya. Iya. Ini agak gambling. Abis itu ya di mana ya kalau misalnya ada dari Central Kitchen, kita tuh Central Kitchen punya kita sendiri. Oke. Jadi R&D sendiri, Central Kitchen sendiri, kita beli bahan-bahan tuh dari nol sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. That's the thing. Makanya saya bilang tujuannya apa? Kita benar-benar, saya rasa saya bekerja juga di CD Yamcha juga itu benar-benar the management itu dari hati. Kayak oke, kita memberikan suatu value ke customer itu maunya kayak gimana. Nggak cuman viral doang sesaat ya. It's just such bahasa halusnya apa nih? Aku taunya bahasa kasar langsung muncul di otakku. Kita gimana caranya kita memberikan the good value sama customer. Jadi pas makan di tempatnya bagus, harganya affordable. Gimana caranya? Makanannya enak. Maka dari itu kita membuat Yamcha Resto ini. Kayak gitu. Oke. Karena kan sekarang tuh banyak banget yang ngandelin kayak oke deh gue bikin bisnis, tapi ketika bisnisnya jadi tempatnya memang bagus, rame tuh, orang-orang pada datang, tapi nggak stay for a long time sebenarnya si customernya ini. Kenapa? Karena mungkin makanannya yang agak kurang, servisnya yang kurang baik, mungkin ya, ya ada yang benar. harus juga. Nah tapi Yamcha ini tuh kan konsisten berarti kayak. Iya, the consistent is really hard actually. Karena kan jatuh lagi human resource-nya seperti apa, benar Yes. nggak? The maintaining quality itu, oh my god, it's really hard. Kamu pikir kalau misalnya karena kita Central Kitchen itu gampang? No. Itu juga jadi challenging untuk kita juga. Gimana sebulan sekali kita semua manajemen ya, saya, the owner of course, the marketing dan lain-lain itu coba makanan. Nih ya, coba makanan. Apalagi head chef itu satu-satu dicoba. Bikin ini. Ini rasanya masih sama nggak? Kalau nggak sama, ini ada apa yang salah? Apakah dari kita kan semuanya ada pakai mesin ya. Walaupun pakai mesin kan pasti tangan juga bermain ya di situ. Resepnya Jadi juga ini beda-beda gimana? Kok bisa? Ada apa? Kayak gitu. Jadi kita ya begitulah. Susah-susah Jadi gampang. maintenance-nya itu per 1 bulan sekali sebenarnya. Iya, Untuk rasa for the taste. for the taste. Kita selalu menerima inputan, makanya kadang marketing juga, tim marketing yang di depan sana juga kayak, Bu ini selalu setiap hari pagi jam 6 pagi, jam 7 pagi mereka udah nge-WA saya gini, Bu ada komen negatif ini. Jadi pagi-pagi kan harusnya pagiku cerahku kayak gitu ya. Tapi ini langsung lihat handphone, Bu ada komen ini kenapa ya? Misalnya satu makanan ini kemanisan.
wah kenapa nih, langsung ngomong dong ke HO, harus apa nih di central kitchen, ini kenapa kemanisan, coba dicek dulu kayak apa, ada nggak salah, mungkin orang yang lagi bikin gamut gitu kan, bisa jadi loh kayak gitu, karena beneran, kamu juga nggak sih kalau misalnya pasti kerja lagi malas juga ngomong malas ya seadanya aja, ya nggak sih? Iya. Yaudah dia putar musik aja, nggak usah ngomong-ngomong banyak kayak gitu. Itu saya langsung dilaporkan ke pusatnya langsung itu Kak. Kayak gitu ada juga yang kayak gitu, kayak gitu. Iya. Ah ya kalau selayaknya orang biasa kayak kita aja kalau masak nggak sih Kak? Iya. Masaknya nggak pakai hati, kasarnya kan kayak, ya kok rasanya beda sama yang sebelumnya. Rasanya beda gitu. sebelumnya seperti itu. Oke, justru kalau menurutku kalau Yamcha ini punya central kitchennya sendiri agak lumayan berat sebenarnya ya. Apalagi kayak misalnya apalagi buat makanan karena Iya. aku juga sempat kerja di bidang F&B juga Kak. Aku tuh selalu nakarin waste-nya. Oh iya, ya Pasti benar. dong. Waste ya benar. Pasti ada. Itu ngakalinnya gimana sih Kak? Ngakalinnya gimana? Pakai sistem. Pakai sistem. Sistem. Jadi sistemnya apa? Karena kan kita kan pakai sistem. Tara. Kita pakai sistem ESB kan. Jadi waste-nya itu gampang karena kita sebenarnya setiap closing itu ada buku format sendiri diisi juga. Tapi kan sebenarnya ke tracking sama admin stockkeeper kita. Oke. Ya kan, berapa kejual, berapa masuk. Sebenarnya itu udah clear banget. Tapi kan ya pasti ya kita harus ada yang manualnya dong, ini berapa gram nih kan malam ini sisanya berapa gitu kan. Nanti dikemanain kayak gitu. Kalau misalnya ada yang waste ya palingan mengakalinya ya. Kamu nanya ngakalin kan ke aku? Nggak ada. Harus legowo aja gitu ya. Nggak ada. Mau gimana? Kalau misalnya kesalahan kitchen misalnya. Oke, kesalahan kitchen mau gimana peraturannya dari HRD harus kayak gimana gitu kan ya, dari manajemen maunya kayak gimana nih. Abis itu palingan semua dicatat pokoknya. Kalau ada bukti, ada foto, ada bukti, abis itu di sistem jelas, ya udah kita nggak apa-apain. Oh ya udah, it's okay, it's fine. Terus kan bahannya tuh beda-beda dari setiap dimsumnya juga beda-beda Beda. gitu kan nggak isian dimsumnya beda-beda. Beda, rotinya apa betul. lagi. Yang paling sering waste tuh apa sih Kak? Yang ketahanannya mungkin hanya 1 hari atau gitu. Aduh susah kalau kayak gini. Bahan yang paling waste ya. Sebenarnya kayak waste-nya yang nggak ketara kan, yang persaus-sausan. nggak bisa dipakai lagi nih. Oh nggak, yang nggak bisa dipakai lagi. Sayur-sayuran palingan. Sayur-sayuran. Sayuran kita kan cuma palingan brokoli, sawi, ya, selada. selada kayak gitu tuh kadang suka waste-nya agak banyak kayak gitu. Iya. Kayak gitu kadang lemon, kalau lemon kan sebenarnya bisa dimasukin ke freezer atau ke chiller ya sebenarnya ya. Itu nggak masalah. Tapi mungkin ada beberapa ya mungkin ini balik lagi ke supplier kadang aduh kok gini ya gitu. Jadi waste kayak gitu sebenarnya. Sama palingan per susuan, tapi kalau susuan enggak sih. Selama belum dibuka sih. Sebelum dibuka nggak masalah Nggak gitu. masalah. Tapi kan kita bikin susu kedelai kan sendiri. Jadi itu sampai ada susunya bikin sendiri Kak? Iya. Kamu baru tahu ya? Susu kedelai kita bikin Keren sendiri. banget. Makanya itu harus ada waktunya. Kalau waktunya udah done, sorry banget tuh nggak bisa dipakai. Makanya kadang kalau central kitchen kayak, ini kenapa dibalikin di retur? I'm sorry, itu nggak bisa. Karena sudah kadaluarsa saya. Bukannya kadaluarsa itu tidak layak pakai. Pokoknya Iya. kita udah ada harinya, berapa hari, nggak sampai seminggu loh. Kita tuh Susu benar-benar, kedelai itu nggak sampai seminggu Kak. kalau di kita nggak sampai seminggu ya. Karena kita nggak pakai pengawet sama sekali. Oh iya itu sih sebenarnya. Balik lagi, penting karena ya. kita terlalu healthy. Tapi itu yang sebenarnya yang bikin agak lumayan beratnya ya. agak lumayan beratnya gitu. Oh, sampai susu kedelainya bikin sendiri. Bikin sendiri. Terus kayak adonan-adonan paunya gitu-gitu Bikin sendiri. Bikin sendiri semua. Bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri. Oke baik. Jujur ini keren banget karena aku tuh sempet ada sekitar 2 tahunan di bidang F&B. Nah, apapun yang kita bikin itu tuh kayak satu waste aja tuh menurutku berat banget, modalnya lumayan nih gitu lah kasarnya. Iya, kita bilangnya. benar. Kalau sayur-sayuran lah oke lah masih bisa kita jadiin pupuk dan kawan-kawannya. Iya, benar. gitu. Iya, Tapi benar. kalau yang lain kan repot ya. Repot sebenarnya, Kak. banget. Apalagi kalau Yamcha kan punya central kitchen sendiri tuh salut menurut aku, kayak susu kedelai lu bikin sendiri kayak keren banget. Bikin sendiri itu kan kayak setahu aku susu kedelai itu kayak fermentasi dan lain-lainnya ya. Ya. Dan itu ada trial dan errornya. Oke baik. Tim R&D-nya pusingnya pasti. Tapi memang dari awal tuh bikin sendiri. Dari kedai pas kecil tuh semua Bikin foodnya sendiri. Bikin sendiri. Pasti ada beberapa ada supplier lah. Tapi ya mostly kita bikin sendiri. Makanya itu kita butuh sistem yang bagus. Iya betul. Pakailah ESB. Pakailah ESB betul ya. Tapi kepo dong kenapa sih Kak pilih ESB sebagai sistemnya? Ini Sebenarnya- asli
Honest review ya. Sebenarnya kenapa kita pakai ESB? Karena well known ya, banyak F&B yang memakai ESB sebenarnya. Yes. Tagline-nya ya kak, Tagline, ahlinya bisnis kuliner. Nah itu jadi kita rasa abis itu pas kirain saya cuman ESB, oke cuman buat taking order and anything done, that's it gitu. Pakai barcode, wih fancy banget gitu kan, udah harganya cuma 20 ribuan nih makanan, tapi pakai barcode pesennya gitu kan. Kira saya cuma itu doang, tapi ternyata pas kita ditawarin lagi, oh ini bisa ke link loh ke pusat. Jadi dari Central Kitchen bisa ke link sama storekeeper yang ada di office, ada di restoran, ada dashboard gitu. Oh bagus dong kalau kayak gitu, ya nggak sih? Oh jadi kita nggak perlu repot lagi untuk memakai another system. Jadi cuma satu sistem, one full stop solution gitu. Nah kayak gitu. Abis itu adalah membership katanya. Ternyata di membership kita udah pusing ya caranya gimana cara membership. Abis itu kita pikirnya kayak mau bikin aplikasi, tapi kan oh my god it's a lot of money gitu kan. Akhirnya ada ESB lagi menawarkan, oh boleh deh pakai membership ESB gitu kan ya. Abis itu kita juga bisa ngelihat ranking ya, ranking apa yang paling banyak kejual. Oh best sellernya tuh bisa dilihat dari Bisa ESB dilihat sendiri. Oh. gitu, setiap hari bisa dilihat, setiap detik, setiap menit. Abis itu langsung dia dibikin grafik gitu, ada grafik gitu. Jadi pas saya kalau ngeliat situ setiap bulan atau setiap minggu kita lihat itu agak deg-degan sebenarnya. Apa nih ya, berhasil nggak nih campaign kita kayak gitu. Tapi emang memudahkan aja. Iya, apalagi untuk tim marketing sendiri ya kan. Iya, Jadi sangat bisa ngeliat memudahkan. nih, yang mau di upsell apa ya minggu depan? Iya bener banget, apa yang mau di upsell. Nah lanjut cerita, karena kita mau ada ekspansi kemitraan. Dan saya waktu itu pernah tanya sama sales ESB juga, katanya ESB ini bisa seluruh Indonesia, Dara. Bisa seluruh Indonesia. Jadi oh ya udah POS-nya pakai ESB aja, toh kita kan mau kemitraan juga, jadi membantu dong. Mereka jadi kalau ke link ke pusat untuk PO barang lebih gampang. Jadi nggak usah banyak-banyak lah, pakai file lah, apalah gitulah. Gitu. Jadi langsung through ESB. Jangan lupa pakai ESB kalau kamu mau bikin bisnis kuliner. Tapi kak, tadi ngomongin soal kemitraan, berarti Yamcha ini buka kemitraan juga? Iya, jadi untuk kita di tahun ini kita buka kemitraan. Jadi kita bakal pameran ya di ISBSD, di BSD itu tanggal 31 Oktober sampai 2 November. Kita tuh ada kemitraan di situ, ekspansi kayak gitu. Dan itu kita mempunyai 3 ukuran toko. Ada pertama Yamcha Bar, kedua itu Yamcha Standard yang kayak di Pascal. Itu kan agak sedikit kecil ya, compact gitu. Sama satu lagi flagship yang ada di Sumatera. Gitu. Jadi kayaknya bagus ya kalau misalnya pakai sistem yang mendukung lah juga. Untuk kita mau kemitraan. Boleh ya kalau mau kemitraan 08. Boleh. Catat nomornya di sini ya. Tapi kalau misalnya nih, let's say keluargaku ada yang mau buka Yamcha tapi di Medan misalnya, it's possible? Possible of course. It's a possible gitu. Tergantung kamu ukurannya maunya kayak gimana, budget kamu seperti apa. Ada gitu. syarat dan ketentuannya sendiri nggak sih kak? Term and conditionnya pastinya adalah ya beberapa pasti term and conditionnya. Tapi kamu bisa pilih kalau misalnya kamu punya budget seperti ini, kamu bisa ke Yamcha yang paling kecil yaitu Yamcha Bar. Itu bedanya adalah Yamcha Bar ini kita kayak beverage store, tapi ada makanannya, kecil-kecilan makanannya. Masih ada dimsumnya, tapi nggak lengkap dimsumnya. Kayak gitu. Tapi kalau Yamcha Standard ya of course ada makanannya, ada minumannya, ada pastry-nya juga gitu. Kalau misalnya kalian mau ya. Kalau flagship ya tok kayak Sumatera itu, yang segede itu 400 meter square itu. Gitu. Oh itu akan dilihat dulu nih ukuran tempatnya. Di ukuran tempatnya seperti apa dan lain-lainnya. Kakak paling pengen Yamcha buka di mana kak? Aku pengen banget Yamcha itu sebenarnya buka di Jakarta sana, pasti ya Jabodetabek sana. Terus mungkin di IKN kali ya. Aku mikirnya tiba-tiba IKN gitu. Tiba-tiba IKN gitu. Ya mungkin ya. We never know. Selama pakai ESB ya. Iya. Sekarang kan apa-apa lebih mudah. Mau cek stok di pusat tinggal jabat. Oke, tapi kakak masih inget gak sih karyawan pertama yang kakak rekrut? Sebenarnya kalau milih karyawan itu bukan milih ya. Kalau misalnya rekrutmen itu kan satu batch tuh isinya berapa orang banyak ya. Gitu kayak jodoh-jodohan tuh gak sih? Biro jodoh. Beneran jodoh-jodohan gitu. Tapi ada satu orang finance. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Awet ya. Awet dong,
masa nggak awet sih, say? Langgeng loh hubungannya. Langgeng. Tapi bener ya katanya kalau nyari karyawan tuh berasa kayak lagi take me out gitu ya. Bener banget. Take me out, bener lagi. Aduh, bener banget. Tapi paling susah nyari bagian apa kak? Kalau di bisnis F&B ini? Kitchen kah? Atau tim marketing malah? Kayaknya kitchen kali ya. Kitchen ya? Karena kan harus sehati ya. Mungkin dia udah punya warnanya sendiri, udah punya base dan Idealisnya feelnya, idealisnya sendiri gitu. Jadi kadang kalau misalnya itu ya agak susah diharahin gitu. Tapi Iya, biasanya strict banget gitu. kemarin-kemarin enggak sih, enggak ada yang sampai segitunya, enggak mendengarkan kok dia mereka. Oke. Tapi kakak kalau misalnya nyari, sekarang kan ada istilah tuh kak, kalau perusahaan-perusahaan tuh nyari karyawan ada 2 base katanya. Ada yang skill based hiring, yang harus ada dulu skillnya, pengalaman kerjanya berapa lama, sama degree based hiring. Biasanya kalau yang tuh nyari karyawan yang kayak gimana kak? Skill based hiring. Skill. Nggak tahu ya, aku ngerasa tuh ya, aku bukannya kayak memandang rendah, enggak sama sekali yang degree, enggak. Tapi kalau untuk kita lebih ke skill based hiring karena kita kan lebih kayak ya itulah gituin pastry itu terus ada hatinya loh, kayak bikin kayak adonan gitu terus ada hatinya gitu. Jadi aku lebih mementingkan skill. Kalau misalnya mereka juga ada degree-nya, I think it would be nice too gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya. Tapi kalau kita skill kesinambungan aja. Gitu. Oke. In era Gen Z ini susah nggak cari karyawan yang klik di hati? Ya lumayan lah, sasa gampang. Itu yang belakang aja udah ketawa ya. Jadi lumayan ya. Udah hatinya udah duduk gitu. Ya lumayan. Gen Z itu sebenarnya aku nggak memandang gimana sama Gen Z, tapi menurut aku Gen Z itu unik. Yes. Kenapa? Karena mereka itu lebih punya wawasan yang luas dan critical thinkingnya lumayan tajam. Tapi somehow critical thinking ini tuh menjadikan bumerang bagi mereka sometimes ya. Makanya kadang kalau ada Gen Z aku bilang, oke, kamu yang boleh critical thinking, tapi coba dipikir-pikir lagi katanya. Karena benefitnya gak cuma ke kita doang, tapi kita harus ke perusahaan juga seperti apa kayak gitu. Tapi menurut aku so far saya menaungi anak-anak Gen Z yang gokil ini. Yes. Fun aja. Fun aja. Fun banget. Mereka tuh selalu ada suatu hal yang baru untuk diketawain. Jadi kalau kita stres, orang marketing stres, kita lihat aja anak Gen Z di belakang, ngapain? Gitu. Ngapain? Enggak pak, tiba-tiba lagi masak, tiba-tiba di kitchen lagi masak apa gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Random ya sebenarnya. Random banget mereka. Gen Z ini ya. Iya. Tapi kan nggak semua Gen Z sesuai sama apa yang orang bilang gitu. Sebenarnya kreatif loh mereka. Nah, itu Sangat amat kreatif. Jiwa kreatifnya itu yang dicari sebenarnya kak. Gila, gue anaknya Gen Z banget soalnya. Gue backing lo ya sekarang. Backing lo ya. Oke. Tapi balik lagi ke Yamcha nih kak. Sekarang kan dari yang awalnya dimsum, terus sekarang udah variatif banget. Menunya ada apa aja sih kak? Kalau disebutnya emang banyak 2 jam banget, mungkin 2 jam ya langsung. Sebenarnya kita tuh ada kita tuh ada kategori, ada dimsum, rice, noodle, pastry, ada bakery. croissant juga ya? Ada croissant. Terus tadi ada dimsum, and then Dimsum, rice, noodle. Abis itu pastry-pastryan, bakery, abis itu island bar. Island bar tuh gimana sih kak maksudnya? Jadi island bar itu kita tuh nih ya. Nih. Digambarkan namanya. Ini tuh kan Yamcha nih ya, Yamcha gitu, yang di Sumatera. Jadi tuh di sini main dining, di sini booth, di sini apa? Itu di situ apa? di sini island barnya di sini nih. Island bar. Yang saya tutupin ya ini tuh island barnya. Jadi oke. tuh emang bulet gitu loh. Gitu. Jadi orang sering kali tuh berinteraksi tuh di situ sama orang barista dan customer. Oke. Walaupun mereka diri karena mereka kepo ya, gitu kan. Buat apa mas? Karena kita juga punya mesin teh yang tea presso machine. Jadi kayak itu sangat eye catching ya sebenarnya. Ketika kita lagi bikin teh, kita teh aja punya tea presso machine-nya sendiri. Jadi itu bukan buat kopi, itu buat teh. Bukan buat espresso nih, Bukan, itu buat teh. Jadi grinder, kita punya grinder teh sendiri. Grinder teh sama grinder kopi beda ya? Iya. Ya kopi kan biji keras ya. Iya, gitu. Wow, Nah, itu di semua situ. di sana. Kita di sana. Jadi tuh di sana tuh paling kalau misalnya untuk perminum-minuman beverage ya, kita tuh paling upsells
paling selalu bagus tuh adalah klasik of course yang Hong Kong milk tea, yang yuang-yuang, yang Hong Kong coffee, yang es ketan, es kacang merah itu tuh pokoknya yang oldie tuh kita paling laku. Tapi yang kedua itu es gebuk mantan karena lebih fresh. Es gebuk mantan kategorinya itu. Es gebuk mantan. Digebuk kayaknya Beneran gitu mulu. digini-giniin kayak gitu, serius. Apa bentuknya kayak gimana kayak? Kayak sebenarnya tuh kayak lemonade gitu, Lemonade, tapi di oke. smash dia. Oh, si lemonnya ini. Di smash sama ice Ah. cube itu. Abis itu kita pakai tehnya itu. Ini tehnya, aduh bagus banget beneran aku nggak bohong. Itu kita cari teh tuh agak-agak sedikit gila pas itu. Karena ini semua base-nya teh. Karena kata kan teh drink tea, yamcha Yes. drink tea, right? Jadi kita mau semuanya tuh base-nya teh. Gitu loh. Tehnya tuh di grinder dulu, abis itu baru dimasukin ke mesin tea presso machine ini. Jadi bener-bener kremanya bener-bener seratnya gitu loh. Bener-bener pahitnya tuh berasa gitu. Gue tuh kebayangin teh tuh teh celup di sentul. Enggak, bukan ya guys, Ini bukan. pakai tea presso yang bener-bener kayak ya bikin espresso pakai mesinnya Iya, gitu. serius. Nanti deh kalau misalnya kalian season 2 itu nanti aku tunjukin caranya. Oke, nanti kita kesana ya. Iya. Penasaran banget sumpah. Oke. Jadi kalau dari segi tea-nya itu ada berapa varian? Ada kan kalau setauku ya Kak, tea itu ada yang green tea, ada black tea. Kita ada green tea-nya jasmine. Green tea aja kita ada 3 varian gitu. Jasmine, peach oolong, dark poop oolong sama gardenia. Sebenarnya jasmine sama gardenia ini sama-sama semi-semi, tapi gardenia tuh lebih agak light sedikit. Oke, jasmine, peach oolong, Dark poop, dark poop itu apa Kak? dark poop itu sebenarnya kayak black tea gitu. Black tea. Dia lebih strong rasanya. Lebih pekat. Lebih pekat gitu. Jadi emang kalau misalnya minum itu biasanya kalau udah datang ke sana aku minumnya tippuccino. Tippuccino. Tippuccino itu teh sama kopi. Teh dark poop itu Oh, oke. sama kopi gitu. Jadi aku minum itu tuh enak banget. Langsung melek mataku. Dia di Serius. serve-nya hot or ice? Ada yang ice, ada kalau kita ice aja yang Ice itu. aja, Sebenarnya bisa aja dibikin hot, tapi kita masih kayak bingung karena harus R&D lagi sebenarnya. Iya. Tapi kalau diminta hot bisa aja. Tapi itu tuh golongannya masuknya ke artisan tea, bukan? Bisa dibilang kayak gitu, tapi nggak bisa juga dibilang kayak gitu karena kita bukan jual artisan tea gitu. Iya. Sebenarnya bisa dibilang seperti itu gitu loh. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, iya. Oke, tadi ada dark poop sama satu lagi Gardenia. Itu rasanya kayak gimana sih Kak? Yang gardenia Aha. agak sedikit semi-semi kayak jasmine. Floral gitu. Enggak floral, jasmine tuh kan rasanya kayak melati ya. Dia gardenia ini agak sedikit melati tapi sedikit light, gimana ya jelasinnya. Jadi kayak mikir kemarin aku kayak nggak minum gardenia. Ya kayak gitulah pokoknya. Nanti deh kita cobain. Iya deh, kita coba aja deh. Repot nanyain rasa ya kan. Selain itu, tadi kan udah beverage-nya, udah minumannya. Bestsellernya kalau dari segi makanan apa Kak? Dimsum apa bestsellernya? Hakau. Oh, udah pasti ya itu. Hakau pasti karena kita pakai 1 biji udang. Udang, iya. 1 biji udang ya buat 1 hakau. Tapi aku menggoda banget ininya tau Kak, apa ini kalau bahasa USA-nya checker ya. Ceker ayamnya. Ceker ayamnya. Itu Iya. menunya apa Kak namanya? Ceker ayam ya emang Ceker namanya? ayam angsho namanya. Ansio. Heeh. Oh, iya itu aku Tapi halal ya ini kita. Kayak itu ya harus di highlight ya, ini no pork no lard ya. Iya, dan Yes. kita lagi proses halal. Sertifikasi halal. Kemarin udah datang orangnya inspeksi. Kita tunggu aja ID-nya. Tunggu aja. Iya itu aku tempting banget ngeliat angsionya Kak. Iya, enak banget kalau misalnya nih hujan-hujan gini kita enaknya pakai hakau. Abis itu makan mie-nya tuh mie Hong Kong beef noodle. Ya kan di situ ada babat sapi, ada daging, ada bakso, ada mie agak spicy dikit. Abis itu kamu makannya wonton soup noodle aja. Jadi tuh wontonnya isinya udang satu full dan itu light banget rasanya. Nggak heavy. Kalau Hong Kong beef noodle tuh agak heavy rasanya. Iya. Aduh enak banget. Kita udahin aja yuk podcastnya kita Kita makan ke sana, Mas. kita makan aja boleh nggak aja? Boleh. Oke. Tapi kalau dari yang paling best sellernya kan ke detect dong sama ISB ya Kak, yang jualannya tuh paling kenceng nih. Mie Hong Kong. Mie Hong Kong. Mie Hong Kong hakau, mie Hong Kong beef noodle. Mie Hong Kong sama mie Hong Kong beef noodle by the way beda ya. Yang satu sup, yang satu kering. Oh, yang kering tuh yang Mie Hong Kong. Mie Hong Kong. Tapi kita ada separate supnya juga sih sebenarnya. Oh, dipisah gitu. Dipisah. Terus itu yang paling best seller hakau. Terus LKT. Ini LKT tuh lumpia kulit tahu. Udang dan ayam tuh best seller di kita. Ceker juga best seller. Dumpling kuotie itu paling best seller.
Oke, kayaknya semua best seller ya Kak ya? Iya Pak, pokoknya yang setiap hari orang makan ada loh. Aku seminggu berturut-turut ngeliatin ada satu bapak-bapak dan ibu selalu datang ke situ, aku sampai kayak ini ibu lagi, bapak lagi gitu. Ini lagi. Dia pesannya apa? Ya kayak gitu, hakau, Hakau. ceker, yang satunya mie Hongkong, yang satunya wonton. Oh. Minumannya kemarin dia coba matcha nih bapak-bapak ibu ini. Agak Iya, fancy ya, mantep gitu. iya, agak Gen Z. Agak Gen Z gitu. Tuh. Yang paling susah di developnya itu makanannya apa sih Kak? Semuanya nggak sih? Semuanya sih. Yang paling susah. Yang paling susah, yang butuh waktu kayak berbulan-bulan atau bertahun-tahun developnya Randy-nya. Dimsum susah loh. Dimsum susah. Susah. Apa? Harus belajar dulu di sana. Really? Kakak sampai belajar ke sana? Ke orang-orang yang bikin dimsum. Kita belajar. Tolonglah diikutin, belajar dulu ke sana baru bikin Belajar. dimsum. Jadi makanya kita nggak all love tepung ya, nggak no. Paling anti kita anti. Karena kan healthy. Kita balik healthy. lagi. Sebenarnya ada tepungnya dikit untuk perekat ya pastinya Iya, pasti, gitu. betul. Tapi nggak banyak. Yang susahnya tuh apanya Kak? Nyesuain rasanya. Nyesuaiin rasanya di sini. Buat di orang Indonesia kan beda. Orang Indonesia tuh kan lebih kayak mau spice-nya lebih berasa. Oh karena kalau di Sebenarnya sama aja tuh- sih, tapi kita emang pengen aja kayak oh kayaknya bagusan kayak gini deh R&D-nya kayak gitu. So kalau pengen perkuah-kuahan mie Hongkong beef noodle juga lumayan agak a little bit difficult, Oke. a little bit hard juga. Kalau yang paling kakak suka apa? Apanya makanan? Makanan. Nasi casu omelet, nasi udang caisu omelet, Biasanya omelet kan udang aku- casu, itulah namanya. Aku biasanya tuh kalau casu gitu tuh ayam. Ini pakai Ayam. udang. Ada udangnya, kan namanya nasi omelet udang casu. Iya. Jadi ada. Jadi ayam proteinnya juga. banyak kan, udah ada Mantap. telur, udah ada udang, udah ada ayam casunya, udah komplit. 4 sehat, 5 Empat sehat, lima sempurna. iya kan. Dan pasti kantong. Pasti kantong, pastinya pasti kantong. Terus, tapi kalau menurut kakak nih, menurut ya kita lah pandangan orang marketing, USP dari Yamcha tuh sebenarnya apa sih Kak? Unique selling point kita ya. USP kita sebenarnya adalah kita tuh punya berbasis healthy food, abis itu affordable, abis itu kita juga menu dan flavor kita tuh jauh lebih unik. Menurut aku kita punya sesuatu hal yang bisa dipresentasikan sama customer untuk bisa datang lagi dan datang lagi. Karena kita benar-benar buy on our hand. Wih, mantap itu ya. Makanya perlu di highlight juga nih, walaupun memang agak lumayan susah R&D-nya, tapi tetap harus healthy begitu. Iya, kita clean Katanya. food. Clean food. Harganya mulai dari berapa Kak? 11.000 11.000. Iya, 11.000 namanya- tuh dapat apa? mie. Hah? 11.000 dapat mie? Namanya ada mie yang chun 11.000. Kamu cobain. Ya, ini mah kaum mendang-mending juga mending lu dateng gue rasa ya kan 11.000 dapat mie. Iya, 11.000. Bisa nongkrong, tempatnya cakep, foto-foto Iya. bisa. Iya, ya kan? instagramable banget sih. Iya kan? Ya, pikir-pikir kayak terlalu instagramable ya. Setiap sudut spot ada aja nih. Ada. Kamu masuk ngelihat ada neon hijau, bacanya V, ya itu. Itu. Juga banyak yang Bahkan foto. di luarnya aja tuh kayak ruko yang di Pascal lah kita lihat. Iya. Ya. Di luarnya aja tuh udah bisa dipakai foto-foto. Iya, kan, yang ya? biru itu Yang ya. biru, itu loh. Jadi ya ini Iya. tempat nongkrong yang recommended banget guys ya. Oke, nah tadi yang besarnya udah ya kan, yang kakak suka juga udah. Sampai kalau misalnya nih ada orang yang datang, menu yang paling sering dicari itu kan ada yang noodle tadi, Iya, yang mie ha. Hongkong beef itu, yang mie Hongkongnya aja, terus dimsumnya juga ya kan. Iya. Kalau kepikiran nggak untuk bikin cloud kitchen atau tempat buat kayak take away aja gitu? Untuk take away aja ya. Sebenarnya belum ada plan, tapi kita ada semi kayak gitu di Pascal karena kita pakai kios ya ESB. Gimana tuh maksudnya Kak? Jadi gini, kita tuh sebenarnya belum ada plan untuk cloud kitchen, belum ya, kita belum ada gitu. Tapi kita ada semi yang kayak gitu yang di Pascal itu kita ada kios namanya, kios dari ESB juga. Itu orang tinggal datang, biasanya anak-anak kuliahan di situ, kamu tahu ya siapa yang kuliah di situ, dalam nggak pakai masuk, dia langsung pencet mau apa, take away, bayar dari situ, udah ditinggal tunggu aja. Ini dari ISB juga? Jadi tinggal dipanggil nomornya berapa, nomor ini kakaknya siapa, Iya, nanti udah ambil tahu pesanannya. ambil ya udah kasih.
Udah kayak gitu, habis itu mereka masuk kelas kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Iya, Sebenarnya iya. udah agak-agak semi kayak gitu ya. Iya betul. Gitu. Oke, tapi kalau untuk bikin cloud kitchen belum ya? Belum ada kepikiran ya? rencana. Belum ada rencana. Tapi asa marketing people lah kita bilang ya, marketing person nih. Strategi yang bakal kakak lakuin ke depannya untuk perkembangan Yamcha tuh kayak gimana sih kak? Kepo dong. Untuk yang biar tetap nggak, yang tetap kompetitif ya. Yes, gitu. yes. Always give the best value to the customer, of course, maintaining the quality, sama always up to that, and always hear them. Karena ini strategi marketing yang paling orang-orang kadang lupa adalah kuesioner aja. Iya betul. Kuesioner entah server kalian tuh sebagian dari marketing loh. Itu tombak dari segala tombak tuh server, greeter, orang-orang operasional is the tombak marketing tuh mereka sebenarnya. Iya, Yang biar mereka balik lagi tuh gimana sih caranya? Yes. The hospitality juga kan. Itu dia. Harus edukasinya lagi setiap hari. Betul. Harus briefing apa yang harus diingat gitu. Product knowledge-nya gitu. Ya, product knowledge-nya, abis itu gimana caranya? Ya of course the marketing mikirnya gimana caranya kita brand kita acknowledge by public ya. Itu gimana caranya lebih lagi. Sekarang sudah dikenal, gimana kita bikinnya lebih lagi seperti itu. Betul. Kayak gitu. Justru itu the function of marketingnya ya. The marketing. sebenarnya. Nah, maka dari itu kayaknya sepertinya kita udah pas untuk membuka ekspansi dan kemitraan. Itu dia. Jadi jangan Iya. lupa kalau misalnya mau buka kemitraan bisa hubungi nomor yang di bawah sini. Di bawah sini aku sebutin ya, 08. Nanti tolong Bapak editor ya, nanti masukin aja nomor sama si flyernya ya. Iya, boleh zet gitu. Harus ada efek zoom-nya. Iya, harus ada yang biar agak nggak ngantuk dikit. Oke. Nah, berarti Yamcha tuh berdiri udah berapa tahun nggak? Dari 2021 berarti udah 4 tahun. 4 tahun udah ya. mau jalan segituan. Jalan 5 tahun. Kita masih baby banget. Masih baby banget tapi Kita udah masih bisa belajar. konsisten. Itu sih yang paling penting ya sebenarnya dari segi Kompak. bisnisnya. Kompak, betul. Because building a team is really hard. Cuman kalau dari segi divisinya nih, divisinya kan ada yang kitchen, ada yang mungkin marketing, ada yang marketing. Kalau di kakak tuh marketing sama salesnya tuh nggak sih kak? Marketing dan sales itu kayak ban mobil ya. Jadi tuh kayak menurut aku marketing sama sales tuh kayak ban mobil aja, kayak ban yang berbeda tapi jalan barengan. Waduh mantap, filosofinya mantep nih. Iya nggak sih, kayak ban mobil gitu, jalannya sorry jalannya barengan tapi beda ban gitu. Ya beda pastinya. Beda pasti. Beda Kalau di pasti. Yamcha tuh emang udah ada. Udah beda gitu. Tapi nggak tahu ya perusahaan kalian tuh seperti apa. Tergantung perusahaan masing-masing ya Perusahaan. kayak betul. Nah, strategi kedepannya juga kan tetap melayani si customernya dengan baik, itu udah pasti ya. Ekspansi menunya juga. Terus kayak kemarin juga baru rilis yang matcha. Matcha pun itu pemilihan matchanya pasti susah dong. Kamu mau tahu nggak nih aku kasih fitanya ya? Apa tuh? Jadi tuh Kayak kemarin kita doing a matcha things itu kita nyobanya tuh sampai astaga Tuhan gitu. sampai termaca-maca. Sampai termaca-maca karena apa? Kita benar-benar di matcha semua sampel ada. Ya, matchanya semua sampel ada. Kita harus cobain satu-satu. Dari grade A sampai grade yang bawah, dari spring sampai winter. Itu kayak gimana? Jadi ini aku mau spill dikit ya, gimana caranya kita ini. Jadi kita doing kayak gini. Ini kelihatan gak sih? Gak bisa ya? Kayak gini, jadi tuh kita bener-bener Terus kakak cobainnya diseduh dulu atau langsung dicoba bubuknya? diseduh, di wish dulu of di course. wish dulu. Tapi kan kita cuman pakai air doang, air hangat sama ini sama Yes. aja. Oke, coba satu-satu. Rasanya tuh beda banget ternyata. Iya. Ada lagi. Jadi tuh ya beginilah penampakannya. Kayak berantakan. Jadi Berapa satu lama? Seminggu kakak minum matcha mulu. Termasuk itu matcha tuh beneran loh, aku juga baru engah juga karena matcha aku kemarin tuh kayak kita lagi tes kayak gitu. Aku nggak tidur sampai jam 5 pagi karena emang se-strong itu ternyata melebihi kopi. Karena ini bener pure matcha yang kita Iya betul. yang kita minum gitu, baru dicampur-campur tuh meledak banget ya sih rasa perutnya. Tuh cobain satu-satu kayak gitu. Dari grade A sampai Dari grade Z bawah. mungkin ya. Iya. Oke, berarti developnya lumayan lama juga untuk matcha Lumayan. ini ya.
Itu semua powdernya memang dipakai, kan ada minuman, ada yang brownies-nya juga. Itu akhirnya semua powdernya dipakai untuk Iya, semua jadi produk kita macam. memilih yang the best. Oke, yang kayaknya the best yang ini menurut kita, akhirnya kita pakai yang itu. Jadi kita ngeluarin 4 series matcha, yang coconut matcha of course, matcha latte, dirty matcha yang ada coffee-nya, sama soda matcha, sama brownies cake matcha itu, kayak gitu. Iya. Itu brownies cake matcha juga diulang lagi R&D-nya. Karena Karena kayaknya browniesnya kurang tebel, kayaknya matchanya tuh kayaknya kurang berasa ya, ditambahin lagi. Itu banyak banget loh kita pakai matcha buat kayak gituan doang. Spendingnya banyak gitu. mana sekarang kan semenjak matcha viral tuh agak lumayan ya naik ya, powdernya ya lumayan. Powder ya. lumayan banget, oh my god. Jadi itulah lika-liku dari Lika-liku F&B. F&B, nggak gampang loh jadi F&B. Mungkin orang-orang mikirnya F&B tuh is easy, but it's not. But it's But it's not. The maintaining is really hard loh. Iya. Karena aku ngomong lagi, aku selalu bilang maintaining is really hard gitu. Karena benar-benar harus dari hati. Tahu Agree visi sih, misi Kak. kamu. Betul. Gitu. Karena kan kita nggak tahu ya customer kita tuh akan loyal sama kita atau Iya, enggak gitu. bener Justru kan banget. itu yang kita cari Sebenarnya. Dan sebenarnya juga biasanya kalau aku lihat-lihat, ya bener banget sih sosial media tuh membantu kita ya untuk mengenalkan our brand tuh sangat amat membantu. Tapi kalau untuk beberapa generasi kayak milenial misalnya ya, kayak generasi aku tuh lebih mulut ke mulut. Oke. Dan beberapa orang kitchen kan kita juga suka berembuk ya. Menurut kamu gimana sih marketing kita? Kita juga nanya itu loh. Ya Bu, ini mah dari mulut ke mulut tahu harusnya. Karena rata-rata katanya teman-teman saya tahu ya, itu dari mulut ke mulut. Jadi kayak berarti sosial media membantu tapi mulut ke mulut juga lebih membantu. Iya betul, itu pasti sih. Gimana caranya kita nge-combine itu Combine aja ya. gitu loh. Ngomong kayak itu si Brena enak banget, tapi menurut gue sih nggak begitu gimana. Tapi kalau mau coba boleh aja. Kan ada Iya, juga ya orang ada kayak juga gitu yang ya. betul, Nah, akhirnya coba deh, tapi mungkin di taste kita oke banget gitu. Ada Iya, juga yang iya. kayak gitu. Gitu. Kalau aku sih ya tipenya yang gitu sih, nggak terlalu kemakan sama sosial media sih Kak. Jadi kayak kalau orang ngantri-ngantri tuh, ini gue liat dulu nih orang konsisten nggak ngantrinya. Kalau konsisten ngantrinya kan berarti orang balik lagi gitu. Kalau kayak ngantri di awal minggu doang, ya namanya juga tempat baru buka pasti Iya, ngantri pasti gitu. viral. Tapi lebih ke dengerin omongan orang sih, dar cobain tuh enak banget tau. Nah pasti akan kesana sebenarnya. lebih Rata-rata kesana. waktu itu aku tuh lagi makan bakso di Dago sama mama aku. Ini cerita dulu ya, ini boleh, lucu. boleh. Habis itu kita makan bakso nih, gitu kan. My mom itu anak namanya emak ya, Iya, betul. asbun dikit gitu kan. Makan bakso, Bu, udah kemana aja di Bandung? Kayaknya orang kota nih gitu kan. Oke. Dan Jakarta nih sama kayak Eike gitu kan. Udah kemana aja? So my mom langsung ngomong, udah makan yamcha belum? Oh, makan yamcha itu ya udah di Pascal. Saya sampai bawa pulang bapaunya. Sama aku bilang, oh iya udah di Sumatera juga, makin berlanjut dong kayak gitu. Jadi kayak ya benar dari mulut ke mulut. Dari mana taunya? Oh ya dari teman saya. Jadi itu ibu-ibu itu yang pakai berkerudung, ibu-ibu Pinky yang berkerudung, makasih Terima kasih banyak. banyak ibu-ibu kerudung. Makasih ibu-ibu itu. Tahu juga dari temennya. Jadi Lucu terima banget. kasih temannya ibu. Tuh, temennya. Makasih ya teman-temannya ibu-ibu Pink. Iya. Masih Oke, gitu. Oke. Nah ini mungkin jadi beberapa pertanyaan terakhir dari aku Kak. Yamcha ini kan sudah berdiri dari kasarnya jalan 5 tahun lah. 5 tahun udah bikin 3 outlet, sekarang buka kemitraan juga. Konsistensi rasanya, pelayanannya juga selalu di maintenance. Walaupun it's hard, tapi ya itu jadi tujuan utama kita di F&B lah kita bilang gitu ya, betul. Kak. Nggak di F&B aja sih sebenarnya, di semua lini bisnis. Iya, itu yang paling penting ya sebenarnya. betul. Kak. Apa prinsip yang kakak jalanin selama membentuk Yamcha ini dari yang asalnya kedai kecil sampai Aduh berat ya kalau kayak Aduh, gini, berat agak sedikit ya. mau terharu gitu kan. Kalau misalnya prinsip aku sama owner, of course kita kan sering brainstorming bareng ya. yes, Itu adalah always give the best for everything. Satu prinsip kita adalah totalitas. oke, Yakin totalitas is the number one thing. Karena kalau kita berjalan bareng ya dari sama owner juga, kayak bener-bener kita harus tahu. Jadi ketika kita R&D pun otak kita langsung berpikir ini marketing analisisnya seperti apa, langsung Yes. tak kayak gitu. Langsung ngomong. Kalau saya bilang enggak, ini nggak bisa di pasar sini, nggak bisa, sorry. Walaupun sebagus apapun, tapi opportunity-nya nggak ada. Mungkin kita bisa ini ya memberikan edukasi, tapi kan
namanya pasar market tuh susah kadang diubah dan tidak terdeteksi kayak Iya. gitu. Jadi itu prinsip kita adalah totalitas. Totalitas dalam segala hal, dari hal sekecil apapun. Oke. Ya, mungkin ini agak terdengar klise dan sepele ya, Yes. tapi kadang orang lupa akan hal itu. Gitu. Betul. Sama prinsip kita adalah selalu mendengarkan satu sama lain. Aduh. Serius, kayak menurut aku kayak gini deh, kayaknya nggak bisa kayak gini. Iya sih, mungkin nggak setuju kayak masa sih kayak gini, tapi ternyata oh iya juga. Tapi gimana sih jalan tengahnya gimana? Itu dia sih. Terharu loh kayak gini karena benar-benar udah lama banget kita. Iya sih, aku Udah juga lama. setuju sih, apalagi kalau untuk ngejalanin bisnis tolonglah jangan terlalu asal-asalan gitu loh ya. Pastiin apa yang mau kita bikin itu dibuild dengan baik, Dengan dimanage hati, dengan dengan baik. hati gitu. Karena apapun yang diberikan dengan hati kita itu pasti panjang umurnya. Itu dia. Apapun yang diberikan dan dibikin sama hati kita itu akan panjang umurnya. Langsung strip Laudia 2025 ya. Bisa boleh bisa. dipanjang sini ya nanti. Boleh. Nanti kita bikin wall of fame deh. Oke Kak. Nah, ini terakhir buat Gen Z di luar sana yang mau mulai bisnis tapi kayak aduh, gue masih takut banget nih untuk ngejalanin si bisnis ini. Apa yang ya? akan kakak sampaikan untuk si Gen Z ini? Aduh, Gen Z ya. Aku sebenarnya no comment banget kalau misalnya sama Gen Z ini karena mereka jauh lebih pintar. Yes. Tapi kalau misalnya aku bilang adalah tetap semangat. Karena aku tahu pasti ada beberapa yang ya pokoknya of course I'm a social media person juga ya, kayak mendengar keluh kesah Gen Z, anak-anak saya yang di operasional itu adalah jangan ngeluh. Jangan apa? Jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Ngeluh boleh sekali, nggak apa-apa, itu mah manusiawi ya. Betul. Capek itu manusiawi, tapi nggak ada di dunia ini yang instan. Iya. Nih satu, Gen Z deh satu deh, nikmatin prosesnya. Wih, dibentuk. Serius. Nikmatin Karena proses. sampai saya di titik ini dan lain-lain tuh mungkin melihatnya kayak, hai nek, ya nggak juga kan, kita semua juga punya ini ya, punya struggle yang masing-masing. Nikmatin prosesnya. Itu Gitu. aja. Jangan pernah takut untuk menghadapi sesuatu dan jangan lari. Karena kebiasaan beberapa ada yang curhat sama saya, anak operasional dan lain-lain ya, kayak kadang suka lari dari sesuatu hal. Aku bilang jangan lari, just face it. Karena percuma kamu lari tetap diikuti bayang-bayang itu kan. Itu dia Gitu. betul. Jadi semangat, harus menikmati proses kalian. Apapun resultnya itu pasti bagian dari pembelajaran. Betul. Terima kasih banyak Kakak sudah main-main ke sini. Seru Seru banget. ya. Banyak kan insight yang bisa kita dapetin ya, dan Tenainers ya. Jadi tolonglah untuk Gen Z kalau memang mau memulai dengan penuh hati ya kan, konsistensi, totalitas. Jangan ya, kalau ngeluh mah boleh ya, sekali dua kali mah boleh sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kamu ngeluh karena sesuatu yang kamu bikin tuh kayak ya ngapain lu bikin ini gitu kan. Udah boleh aja ngeluh, saya aja banyak keluhnya sebenarnya gitu. Tapi ya ingat lagi, apa tujuan awal kamu sebenarnya? Itu dia. Kakak boleh terakhir diajakin dong nanti Ninersnya atau yang lagi nonton nih untuk datang ke Yamcha. Oke, halo 99ers semuanya. Kalau misalnya kalian ada waktu luang dan pengen kumpul-kumpul bareng teman-teman, kalian bisa mampir aja di Yamcha Resto di Jalan Sumatera, Pascal dan Buah Batu. Dan kita juga lagi buka kemitraan, jadi kalian bisa tanya-tanya ya. Bye-bye. Terima kasih juga udah nonton nanti Niners ya. Sampai bertemu di episode MBU selanjutnya. Memang butuh uang. Bye bye.